Halo kalian semua, apa kabarnya? Di sekarang ini, kalian lebih banyak gelisah atau banyak ketawanya? Di berbagi cerita kali ini, topik yang aku angkat adalah banyak capeknya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulaikan. Kita di akhir-akhir ini banyak capeknya. Capek dengan jam kerja yang semakin padat dan juga proses melupakan kenangan pahit yang semakin berat. Di fase hidup yang seperti ini, sudah pasti kita butuh teman curhat. Butuh teman untuk berbagi masukan atas masalah yang sedang kita hadapi di sekarang ini. Namun begitulah, tak semua orang bisa kita jadikan teman curhat. Tidak semua orang bakalan sependapat dengan kita. Bahkan di saat kita punya teman cerita atau teman curhat, malah mereka lebih asik dengan dunianya sendiri. Hidup di akhir-akhir ini memang begitu rumit. Di waktu paginya hingga siang, kita bisa mengontrol diri. Bisa ketawa bareng teman-teman, karena bebasnya diri bisa kemana saja. Ketika di waktu malamnya, pikiran kembali mengulang pada hal-hal pahit, pada cobaan hidup yang semakin sulit untuk diatasi seorang diri. Jam tidur semakin terganggu, waktunya istirahat pun tak menentu. Kita butuh banyak istirahat, butuh waktu untuk menikmati ketenangan. Sampai-sampai kita merasa penghuni di bumi ini cuma kita saja. Orang-orang pada membisu, orang-orang pada tuli, pada buta, tak mau peduli terhadap kita. Diri selalu overthinking, lakukan hal apa saja jauh dari ketenangan, jauh dari rasa nyaman. Kenapa ya hal semacam ini hanya ada pada kita? Kenapa harus kita? Di akhir-akhir ini, banyak yang datang lalu pergi begitu saja. Banyak yang datang hanya menaruh beban di bahu kita. Kemudian, dia pergi dan akan kembali bila semua yang menjadi beban sudah kita selesaikan dengan begitu sulit, dengan begitu rumit. Sebenarnya mereka maunya apa sih? Sebenarnya mereka menganggap kita apa ya? Kapannya semua bisa terkontrol tanpa harus di waktu pagi dan siang. Bingung dengan hidup ini. Kenapa orang di luar sana bisa bahagia dengan maksimalnya, sedangkan kita cuma sebentar saja, justru lebih banyak sedihnya. Masalah datang silih berganti, beban datang dengan ujian yang semakin berat untuk diatasi. Pingin sekali punya teman yang satu hati, satu pemikiran dengan kita. Teruntuk teman-teman yang berada di fase ini, aku cuma mau bilang, mungkin di sekarang ini kita harus pandai mengatur waktu, pandai berdamai dengan diri sendiri. Mungkin saja cobaan datang ada waktunya, dan inilah waktunya. Dan waktunya juga untuk kita bersikap lebih dewasa lagi. Jangan mudah terobsesi atau hanyut dengan keadaan yang semacam ini. Kalau kita terus-terusan kayak gini dan gitu, lalu kapan kita dewasanya? Kapan kita bisa mandiri? Mandiri dalam arti mampu kendalikan diri di saat masalah dan cobaan hidup datang menerpa. Kan ada bahasa seperti ini. Dia Tuhan mendatangkan masalah
tidak keluar dari kemampuan umatnya. Kita pasti bisa melewati masalahnya. Kan waktu terus berjalan. Kemungkinan saja masalah itu pasti akan berlalu. Masalah adalah PR untuk kita yang harus kita selesaikan. Setelah kita mampu menyelesaikan, di situ kita sudah mampu menilai bahwa kita ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan Tuhan. Waktu di bangku sekolah itu, bila tiba saatnya ujian, itu bertanda sebentar lagi kita akan naik kelas. Sebentar lagi kita akan lulus. Sama halnya dengan kita di sekarang ini yang sedang menjalani proses kehidupan. Setelah ujian selesai, maka kita akan naik kelas. Akan digolongkan sebagai orang-orang yang pandai dan gigih. Orang-orang yang berkelas, orang-orang hebat dan kuat yang bermental baja. Mungkin itu adalah tujuan dari Tuhan mendatangkan ujian, supaya nantinya kita tidak diremehkan oleh seisi dunia. Setelah ini jangan sedih lagi. Coba kamu tersenyum sedikit saja. Lalu berpikir saja yang indah-indah. Pasti semuanya akan terasa indah. Nah, teman-teman, konten aku sudah ada di penghujung. Semoga di berbagi cerita yang kesekian kalinya ini ada maknanya. Selalu jaga kesehatan kalian dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.